Selamat pagi, Om Swastiastu. Kembali bertemu dengan saya, Iwayan Desnawan, Guru Biologi SMA Negeri 8 Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Semoga sahabat belajar semua dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, ikuti protokol kesehatan. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak. Sahabat belajar yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan materi kelas 12 semester genap, yaitu topik bioteknologi. Secara definisi, dapat saya paparkan bahwa bioteknologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup kecil atau mikroorganisme untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bioteknologi dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua, bioteknologi modern. Kali ini saya akan fokus pada yang pertama, yaitu bioteknologi konvensional. Sahabat hebat yang berbahagia, prinsip dasar dari bioteknologi konvensional adalah yang pertama, memanfaatkan mikroorganisme secara langsung, seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Yang kedua, mudah dilakukan. Yang ketiga adalah memanfaatkan reaksi fermentasi. Tidak asing lagi contoh daripada produk bioteknologi konvensional, antara lain ada tape, ada tempe, ada kecap, ada nata de coco, ada yogurt, dan lain-lain. Salah satu contoh produk bioteknologi konvensional adalah tape. Tape terbuat dari bahan karbohidrat seperti singkong, beras ketan, ketan hitam, dan juga bahan-bahan lain yang banyak mengandung karbohidrat. Bahan itu difermentasi oleh sejenis jamur, yaitu Saccharomyces cerevisiae, atau di masyarakat sering disebut dengan nama ragi. Jamur itu akan menghasilkan sejenis enzim yang dapat merubah karbohidrat menjadi asam asetat dan menghasilkan hasil sampingan berupa air, alkohol, dan juga gula dalam sebuah reaksi yang disebut dengan reaksi fermentasi. Untuk mengoptimalkan reaksi fermentasi pada proses pembuatan tape, saya menawarkan sebuah alat yang saya beri nama disebut dengan fermentor sederhana. Fermentor sederhana yang coba saya buat memerlukan alat dan bahan yang juga sangat sederhana, antara lain ada kardus bekas, ada plaster, ada lampu listrik dan aliran-alirannya, ada gunting, ada cutter, ada aluminium foil, dan lem. Baik, sahabat belajar yang berbahagia, cara pembuatan fermentor sederhana. Kardus bekas dari bekas bahan apapun, yang penting dalam bentuk kotak. Ini sengaja saya bungkus sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Awalnya, bagian dinding dalamnya kita lapisi dengan aluminium foil, yang tujuannya adalah untuk membuat suhu fermentasi yang konstan atau seimbang. Nah, pada kardus ini saya pasang sebuah lampu listrik. Nah, tujuan dari pemasangan lampu listrik ini adalah untuk sumber daripada panas. Sumber panas sehingga fermentasi bisa berlangsung optimal. Yang lain, di bagian dinding samping kardus bekas ini saya potong sehingga berlubang. Dan pada lubang itu saya taruh termometer sederhana. Boleh kita menggunakan termometer digital, boleh kita menggunakan termometer sederhana. Nah, pada lubang itu kita lapisi dengan plastik transparan sehingga lubang itu kedap udara. Nah, dibuat seperti itu. Setelah kita siapkan, ada
lampu listriknya, ada termometer. Termometer ini bertujuan untuk mengontrol suhu yang diperlukan. Nah, biasanya kalau kita dapat listrik ini diberikan volume membesar untuk memperbesar dan memperkecil nyala lampu. Nah, dengan mengontrol termometer, biasanya fermentasi itu bagus pada suhu antara 30 sampai 35 derajat. Jika suhunya rendah, maka volume lampu bisa dibesarkan. Atau kalau manual, ini lampu ini dicolok pada aliran listrik. Jika suhunya sudah melewati 35 derajat, lampunya bisa dicabut atau volumenya dikecilkan. Setelah alat berupa fermentor sederhana ini kita siapkan, semuanya di dalamnya sudah ada aluminium foil, sudah ada lampu listriknya, sudah ada indikator daripada suhu. Tapi yang kita akan fermentasikan itu bahan berupa singkong. Kebetulan saya bawa singkong yang sudah dilumuri dengan ragi. Kita tutup dan masukkan ke dalam kotak ini. Setelah itu kita tutup rapat. Kotak ini kita lapisi dengan plaster. Pojok-pojoknya kita lapisi dengan plaster sehingga kotak ini kedap udara. Nah, setelah itu kita aliri dengan aliran listrik. Kelihatanlah fermentor itu nyala dan kita bisa melihat suhu yang ada di dalam ruangan kotak ini. Jika suhu di kotak ini rendah atau kurang daripada 30 derajat, maka volume daripada lampu bisa kita besarkan. Atau kalau manual, kita masukkan, colok lampunya. Jika suhu yang ada di ruangan ini lebih tinggi daripada 35 derajat, volume nyala lampu bisa kita kecilkan. Atau manual, aliran listrik itu bisa kita cabut. Dan selanjutnya kita tunggu 2-3 hari, maka fermentasi akan berlangsung secara optimal. Sahabat rumah belajar yang berbahagia, demikian paparan materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum kita akhiri, saya mencoba untuk menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan makhluk hidup kecil, mikroorganisme, untuk menghasilkan barang dan jasa dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, fermentor sederhana dapat mengoptimalkan proses fermentasi pada pembuatan tape. Baik, sahabat rumah belajar yang hebat, sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya mohon kalian untuk menjawab soal-soal latihan di bawah ini. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi sahabat rumah belajar dimanapun kalian berada. Ide-ide kreatif dari kalian selalu kami tunggu. Saya akhiri dengan ucapan selamat belajar, selamat pagi, dan Om Santi 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 Om.